kesempatan malam ini, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, berkaitan dengan bagaimana gereja berperan sebagaimana yang Tuhan harapkan, bukan hanya sebagai tempat kita beribadah, tetapi bagaimana gereja hadir untuk menyembuhkan, sama seperti ketika Yesus ada di dunia ini selama 33,5 tahun, ya, pelayanannya 3,5 tahun, dan kemudian ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan tentunya teladan ini memberikan eh, teladan yang dilakukan oleh Yesus membuat kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang menyentuh jiwa, tidak hanya kita mengajar, berkhotbah, atau menjadikan gereja sebagai gedung hanya untuk tempat eh, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi menyentuh secara personal. Karena kita percaya bahwa setiap orang butuh dipulihkan. Baik, saya akan share materi kita pada saat ini. Ya, apakah kelihatan? Ya, oke. Ini sebenarnya sesi yang kedua, ya, bagian yang kedua dari apa yang kita pelajari waktu hari Selasa yang lalu, ya. Dan tentunya saya melanjutkan apa yang kita bahas eh, hari Selasa yang lalu. Nah, mengawali materi pada saat ini, saya kemudian mengulang bahwa data yang pernah tercatat, ya, dikatakan bahwa 1 dari 8 orang di dunia ini ternyata mengalami gangguan mental. Jadi kalau di eh, hadirkan ada 8 orang tuh, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1 di antara 8 itu kemungkinan mengalami masalah mental. Apalagi setelah pandemi COVID. Nah, angka kecemasan dan depresi khususnya meningkat secara signifikan, ya. Namun, ibu bapak sekalian, banyak orang Kristen yang masih takut mencari pertolongan karena apa? Khawatir dianggap kalau mengalami masalah mental, ya, itu langsung dapat stigma kurang beriman, gitu, ya. Apalagi kalau kita adalah pelayan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah gereja menjadi tempat yang aman bagi mereka yang terluka? Atau justru mereka memilih diam karena takut dihakimi? Nah, hari ini kita belajar bagaimana gereja dipanggil menghadirkan kasih Kristus yang menyembuhkan. Nah, dalam webinar ini tentunya kami berharap bahwa peserta yang hadir bisa memahami hubungan luka batin dengan kesehatan mental itu seperti apa. Kemudian bisa belajar mengenali tanda-tanda krisis mental, memahami peran konseling pastoral. Ya, jadi sebenarnya setiap komunitas, setiap gereja ada pelayanan khusus, ya, konseling pastoral. Nah, seperti apa nanti kita pelajari, ya. Lalu kemudian bagaimana membangun gereja yang trauma informed, ya, dan mengetahui batas pelayanan pastoral dan rujukan profesional, bahwa ada bagian-bagian yang memang kita tidak bisa lakukan, tetapi kita bersinergi, bekerja sama dengan profesional yang ada, gitu, ya. Jadi apalagi kalau ada jemaat yang memang adalah profesional, misalnya psikolog, psikiater, ya, atau dokter dan profesional yang lainnya yang berkaitan tentunya dengan masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Nah, krisis mental yang terjadi di era sekarang, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu, ya. Bahwa kesehatan mental berbicara tentang sebuah kondisi di mana seseorang mampu mengelola stresnya. Stres adalah sesuatu yang normal, ya, dihadapi oleh setiap orang, siapapun tanpa kecuali, ya. Kemudian
mampu bekerja secara produktif, itu yang dinamakan sehat ya, dan punya hubungan dengan baik dengan orang lain ya, baik hubungannya dengan dirinya secara intrapersonal maupun hubungan interpersonal dengan orang lain, dan tentunya pada akhirnya memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja, memberikan kontribusi di tengah-tengah komunitas yang ada. Jadi, bukan jadi troublemaker, tetapi menjadi berkat ya, atau punya pengaruh yang tentunya membawa kebaikan. Nah, fakta ibu bapak sekalian bahwa pandemi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tahun 2019 masuk tahun 2020 ya, dunia dikejutkan dengan adanya COVID-19. Nah, yang saya katakan di depan tadi rupanya itu meningkatkan kecemasan ya. Saya lagi tangani salah satu klien yang terdampak dari COVID ya. Jadi akibat COVID yang dialami tahun lalu rupanya masih berdampak sama dia sampai hari ini ya. Dan hampir setiap hari ketika dia mau tidur siang, rasa cemas itu datang kepada dia, dan akibatnya dia tidak bisa tenang ya. Harusnya dia beristirahat. Dia bilang, "Bu, malam itu memang saya tidur, tapi menurut saya kurang nyenyak, dan siang karena sudah cukup umur juga, sekitar umur 75 tahun ya." Dan ibu ini berkata bahwa saya tuh sebenarnya memang waktu saya siang itu tidur, tapi begitu saya tidur rasanya ada yang menghantui saya. Jadi saya tiba-tiba kayak keringat dingin, kecemasan datang, apa yang menghampiri saya seperti itu. Lalu dia tanya, "Apakah itu roh jahat, Ibu?" Ya, tentunya saya tidak serta-merta ngomong ya untuk apakah itu roh jahat atau secara psikis ya, saya akan eh, bertemu ya, walaupun secara virtual saya akan dengarkan apa secara detail ceritanya ya. Nah, itu adalah salah satu persoalan yang muncul di tengah-tengah eh, jemaat ya. Nah, eh, kembali ya, dengan adanya pandemi itu meningkatkan trauma ya, putus hubungan kerja, keletihan yang berkepanjangan, dan tidak sedikit rupanya dampak dari pandemi itu menimbulkan konflik rumah tangga. Dan beberapa penelitian mencatat bahwa angka perceraian rupanya tinggi ya pada saat pandemi. Ya, mungkin karena intensitas bertemunya ya, suami istri lu lagi ya, belum lagi tidak bisa keluar kemana-mana, jadinya hal-hal yang kecil bisa berdampak jadi persoalan ya. Nah, ini yang bisa saya paparkan fakta yang terjadi ya akibat pandemi, dan ternyata itu hadir di tengah-tengah gereja ya. Orang-orang yang mengalami ini ada di tengah-tengah di mana komunitas kita, khususnya di dalam gereja. Nah, Ibu Bapak sekalian, di gereja ya, banyak orang datang sambil tersenyum. Bahkan mungkin ketika kita berhadapan begitu manis senyumnya, tetapi rupanya di balik senyum yang ada hati yang menangis, ada jiwa yang bergejolak, ada perasaan yang tertolak, ada pikiran yang sangat banyak menghantui ya, dan ada kecemasan-kecemasan akan hari esok. Walaupun mungkin mereka tetap melayani. Seperti yang saya sampaikan hari Selasa yang lalu, saya punya beberapa klien, mereka tetap melayani karena mereka memang bagian dari satu komunitas setiap minggu melayani. Tapi mereka mengatakan, "Bu, after that, setelah itu, panik itu melanda saya. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya, tapi saya itu tidak bisa melawan ketika panik itu datang kepada saya. Akhirnya, Bu, saya itu membawa obat selalu dalam tas saya. Bahkan saya minum obat tidak sesuai dengan dosis yang seharusnya. Namun setelah kita layani ya beberapa kali pertemuan, eh, kemudian mulai tidak depend on dengan obat. Rasa cemas itu masih datang tetapi tidak intens lagi. Dan
mulai fokus dengan apa yang harus dilakukan. Ketika muncul paniknya, dia tidak langsung berpikir tentang obat. Nah, ini yang salah satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat. Nah, kenapa banyak orang Kristen tidak mencari pertolongan? Karena takut diberi respon seperti kurang doa, kurang iman, banyak dosa, mungkin ada ikatan-ikatan, mungkin ada dosa yang belum kamu eh, akui. Ya, mungkin saja iya benar, tetapi orang dalam situasi emosi yang tidak stabil, lalu mendapatkan kata-kata seperti ini, saya yakin kita akan semakin terpuruk. Dan jujur, saya pribadi pun juga, ketika saya berada dalam situasi itu, mungkin saya akan mengatakan kepada diri saya hal-hal yang negatif. Bahkan mungkin saya akan memberikan stigma kepada diri saya gitu ya. Nah, saudara, padahal Yesus tidak pernah memulai pelayanannya. Kalau kita perhatikan dalam pelayanan yang dilakukan Yesus, Yesus tidak pernah memulai pelayanannya dengan menghakimi, tetapi ia selalu hadir memulai dengan apa? Compassion, belas kasihan. Ya, tidak menghakimi. Bahkan orang yang dianggap masyarakat itu adalah aib, ya, Yesus tidak menghakimi. Ketika ada seorang wanita yang dianggap bahwa melakukan perbuatan amoral gitu ya, dihadirkan lalu dilempari ya, lalu Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ayo lempari. Kita melihat bahwa Yesus memang tidak kompromi dengan dosa, tetapi Yesus memulai menyentuh jiwa yang terluka dengan belas kasihan. Nah, ibu bapak sekalian, adanya persoalan yang saya katakan tadi itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ada luka. Ya, setiap kita saya yakin bahwa kita pernah mengalami yang namanya masa lalu. Dan biasanya masa lalu yang paling melekat dalam diri kita itu adalah masa lalu yang eh, punya kesan yang tidak baik. Ya, nah, apa itu luka batin? Pengalaman yang kita alami secara emosional yang belum dipulihkan, sehingga sampai hari ini mungkin masih terus mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, perilaku kita, relasi kita, bahkan kesehatan fisik kita. Misalnya, kita pernah ditolak, diabaikan, dihianati, pernah mengalami luka-luka dalam rumah tangga misalnya, pernah mengalami pelecehan, kehilangan mendadak, kematian, ataukah pola asuh yang sangat otoriter itu mempengaruhi apa yang kita alami saat ini jikalau belum mengalami pemulihan. Nah, dampak dari luka batin itu ya yang tadi di slide sebelumnya rupanya mempengaruhi banyak dimensi hidup kita ya, bukan hanya emosi kita, tetapi mulai dari pikiran kita, emosi kita, kemudian mempengaruhi perilaku kita. Dan tentunya berkaitan dengan relasi kita. Kita menjadi orang misalnya sulit mempercayai. Kalau dulu kita pernah dihianati, dulu kita pernah ditinggalkan gitu ya. Begitu kita tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, salah satunya mungkin kita sulit mempercaya orang ya dan menganggap bahwa semua orang itu sama karena kita pernah mengalami situasi yang menyakitkan. Nah, betapa pentingnya gereja hadir untuk memulihkan pribadi-pribadi yang mengalami luka tersebut dan sampai akhirnya juga mempengaruhi spiritualitas kita. Jadi ketika ada orang mengalami masalah, ya, saya menyadari dan saya yakin bahwa kelima bagian ini akan sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Tadi sore saya kan tadi dari Tangerang ya, kemudian dalam perjalanan saya lagi sambil layani, ya saya bilang saya lagi di jalan, saya kemudian ya udah kita chat WA aja dulu, nanti kita buat janji untuk ketemu ya. Lalu calon klien saya ini mengatakan bahwa apa yang Ibu bisa lihat dari apa yang saya chat ini? Apakah saya hanya bermasalah di wilayah emosi saya atau relasi saya? Lalu saya katakan,
Saya tidak bisa mengatakan hanya satu, mungkin dominan ya di antara yang 5 itu ya, yang ini yang saya paparkan ini. Tapi yang pasti bahwa tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, pikiran, emosi, perilaku, relasi, dan spiritualitas. Kenapa? Karena manusia kita ini ya terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kalau ada yang satu bermasalah, maka akan mempengaruhi yang lain. Nah, gereja menurut saya harus hadir untuk melihat semua sisi itu. Jadi tidak hanya eh, di bagian rohnya saja, tetapi gereja hadir untuk menyentuh sisi jiwa seseorang, ya, yang berbicara tentang bagaimana pikirannya, kehendaknya, dan perasaannya. Kenapa kemudian ya saya menemukan satu bahasa begini? Kenapa kemudian dikatakan jangkau jiwa-jiwa, berapapun harganya, selamatkan jiwa-jiwa, bukan selamatkan tubuh, bukan selamatkan roh, tetapi selamatkan jiwa-jiwa. Karena yang bermasalah dalam setiap orang adalah jiwanya. Yang berbicara tentang pikiran, kehendak, dan perasaan. Ini yang labil, ya. Roh kita yang terkoneksi dengan Tuhan. Dan ketika roh kita baik, maka akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, perhatikan, berarti spiritualitas akan sangat mempengaruhi bagaimana jiwa kita. Dan jiwa kita akan sangat berpengaruh kepada fisik kita. Nah, oleh karena itu menurut saya gereja yang seharusnya adalah gereja yang hadir untuk memulihkan, menyembuhkan. Nah, saya memberikan satu contoh kasus ya. Seorang ibu rumah tangga mengalami penolakan dari anaknya ketika dia meminta bantuan. Ini mungkin hal yang sepele ya bagi orang lain. Nah, peristiwa itu terjadi ketika ia sedang sangat cemas menghadapi COVID ya, pandemi COVID pada saat itu. Nah, sejak saat itu, ia mulai mengalami apa? Sulit tidur, dada terasa tertekan, kecemasan, rasa kesepian. Lalu dia bertanya, karena anaknya tadi menolak, ya, apakah saya ini ibu yang gagal gitu ya? Nah, ibu bapak kalau kita perhatikan secara medis tidak ditemukan penyakit berat, tetapi secara psikis ya pengalaman yang dia dapatkan dulu hanya karena anaknya menolak ya. Nah, pengalaman ini membangkitkan luka emosional yang membuat apa? Tetap berada dalam keadaan yang was-was. Kenapa dia cemas? Karena dia berada dalam situasi yang, oh iya, sekarang saya sudah tua. Saya kasih contoh ya. Anak saya pernah menolak saya. Jadi bagaimana saya menjalani hari ini? Saya tinggal sendirian, saya juga butuh anak saya. Nah, rupanya anaknya masih satu kota tetapi tinggal berjauhan gitu ya. Nah, dia berharap anaknya bisa mengunjungi dia sekali seminggu, rupanya itu tidak diharapkan. Nah, peristiwa yang terjadi waktu masa COVID seolah terngiang lagi. Apakah memang anak saya meninggalkan saya? Kalau demikian, apakah saya ibu yang gagal? Nah, kasus ini menunjukkan bahwa adanya luka relasional dan bisa mempengaruhi tadi yang saya katakan dampak ya dari apa yang pernah dialami seseorang terluka, penolakan, ini berdampak secara mental, fisik, dan hubungan relasi, tentunya spiritual juga. Nah, kasus seperti inilah yang menurut saya gereja juga hadir ya, bahwa kita mendengarkan, tidak saja kita langsung bilang ya, kita doain, betul kita doain, tapi kita menyentuh bagaimana apa yang dia rasakan sehingga dia sampai sulit tidur, rasa kecemasan seperti itu. Nah, Ibu bapak sekalian, sedikit saya jelaskan bahwa ketika kita mengalami trauma atau luka batin, maka otak kita itu ya berada dalam satu proses yang dikatakan bertahan ya. Apakah kita menyerang, apakah kita eh, menghindar ataukah kita freeze gitu. Nah, ini seringkali saya sampaikan di webinar saya ya. Khususnya bagian amigdala itu menjadi sangat aktif, pusat emosi kita. Nah, tubuh kemudian mengeluarkan apa? Hormon-hormon stres ya, kortisol, adrenalin yang berdampak pada fisik kita. Jantung kita detakannya lebih kencang, nafas lebih cepat, otot-otot kita tegang. Nah, kalau kita bisa jelaskan secara ilmiah seperti ini, maka kita akan terhindar untuk langsung menghakimi seseorang bahwa kamu kurang iman. Ya,
Ini yang saya katakan bahwa hati-hati untuk kita memberikan stigma bagi orang sehingga orang tidak merasa terhilang di tengah-tengah gereja. Sehingga gereja adalah tempat yang aman bagi orang-orang yang mengalami masalah, khususnya mengalami luka-luka di masa lalu, ya. Nah, pandangan Alkitab berkata demikian ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa eh, kita hendaknya menjaga hati kita dengan segala apa kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, lalu satu penghiburan bagi setiap kita, dan ini yang menurut saya yang ditangkap oleh setiap gereja, ya baik secara eh, organisme, ya secara pribadi kita adalah gereja, dan secara organisasi, ya. Nah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Gereja adalah perpanjang tangan Tuhan untuk menyentuh orang-orang yang terluka, orang yang remuk jiwanya. Karena itu di webinar kali ini kita belajar bagaimana kita hadir sebagai gereja yang menyembuhkan, ya. Kita dipulihkan di dalam gereja untuk memulihkan lagi orang-orang yang pernah mengalami luka. Nah, ini saya buatkan kolomnya ya. Bagaimana hubungan luka batin itu dengan kesehatan mental. Kalau misalnya luka batinnya mengalami penolakan, kecenderungan dia akan tumbuh menjadi pribadi yang harga dirinya rendah. Pernah mengalami pengkhianatan, biasanya sulit membangun relasi, ya, atau pernah mengalami pelecehan, maka dia akan mengalami trauma kompleks, ya, rasa malu dan kehilangan identitas, ya. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin bisa muncul, ya, seperti ini. Yang tadi juga sempat saya sebutkan, ya, dalam salah satu kasus klien yang saya tangani, ya. eh, Apakah semua masalah adalah gangguan roh jahat? Ya, sehingga semua kita tengking, ya. Saya percaya kuasa Roh Kudus, ya, kuasa Tuhan itu mampu, ya, melakukan menyembuhkan. Tetapi kita adalah rekan sekerjanya Allah. Kita adalah rekan sekerjanya Allah, bermitra dengan Allah, dan ada bagian yang Tuhan bisa percayakan kepada kita untuk kita layani orang-orang yang bermasalah dalam kehidupannya, khususnya ketika berbicara tentang masalah psikis, ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul, apakah saya diganggu setan? Nah, saya mau katakan bahwa sebagai gereja kita harus berhikmat. Alkitab mengajarkan adanya peperangan rohani, ya. Tetapi tidak semua kecemasan, ya, masalah yang mungkin datang kepada kita, apakah kita sebagai hamba Tuhan, ya, dalam hal ini mungkin pemimpin di sebuah komunitas, di sebuah gereja, saya mau katakan bahwa tidak semua kecemasan itu berasal dari roh jahat. Tidak semua depresi, ya, karena kerasukan. Tidak semua kurang tidur itu, ya, karena kutuk atau karena ada hal-hal yang mengintimidasi kita. Nah, kadang penyebabnya yang ini, ya, yang tadi juga saya sampaikan. Nah, karena itu kita belajar bersama-sama. Kenapa kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan, Ibu Bapak sekalian? Karena jika semua masalah langsung dianggap gangguan roh jahat, kita beresiko apa? Mengabaikan penyakit yang memerlukan pengobatan. Karena Tuhan juga memakai obat-obatan untuk bisa memulihkan, ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan bisa pakai untuk mendampingi atau melewatkan kesempatan untuk memberikan pertolongan yang tepat. Nah, karena itu, ya, dalam hal ini secara spesifik kita belajar tentang konseling pastoral. Karena itu konseling pastoral mengajak kita melakukan apa? Mengumpulkan data secara keseluruhan. Kita dengerin dulu. Jangan kita hanya lihat, dengar apa yang eh, dikatakan pada saat dia datang kepada kita. Tapi kita mulai berpikir, kenapa dia marah? Kenapa dia sampai manifest seperti ini? Ya, kenapa dia begini? Jadi kita tidak hanya melihat seperti pohon, kita tidak hanya langsung melihat buahnya, tetapi kita mundur apa yang tidak kelihatan, yaitu akarnya. Ya, ataukah kita andaikan seperti fenomena gunung es yang kelihatan itu cuma puncaknya aja, tapi ada bagian besar di bawah
yang sebenarnya mempengaruhi apa yang kelihatan. Nah, menurut saya inilah bagian konseling pastoral, ya. Nah, prinsipnya dalam pelayanan konseling pastoral untuk melayani orang-orang yang saya katakan tadi adalah kita melayani itu secara utuh, secara tubuh, ya, spirit dan secara jiwa, ya. Nah, kita kaitkan dengan bagaimana pelayanan Yesus, ya. Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, ya, kalau kita lihat dalam kitab Injil, tetapi memperhatikan apa? Memberikan makan, ya, emosinya, relasi, ya. Dan kalau kita lihat, ya, itulah sebenarnya konseling pastoral, melayani manusia secara utuh. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua tiga dikatakan bahwa Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Betul ya? Jadi semuanya itu harus dipulihkan, tidak hanya satu saja ya. Karena kenapa? Kalau hanya satu, maka yang lain juga akan terpengaruh. Nah, Ibu Bapak sekalian, ayat ini menunjukkan manusia itu memiliki dimensi yang seperti saya katakan tadi, tiga yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau salah satunya terganggu, maka yang lain pun juga ikut terganggu. Ya, nah saya kasih contoh ya. Nah, kualitas tidur itu kan yang dirasakan tubuh ya. Kemudian keletihan, ada penyakit ya, ada sakit yang dirasakan. Nah, kemudian jiwanya seperti apa? Akan terpengaruh kepada pikirannya. Dia akan memikirkan, kenapa ya sakit begini ya? Nah, kenapa saya merasakan seperti ini? Ya, mulai muncul emosi, ya, ketidakterimaan, sedihkah atau marah, ya? Kenapa saya sakit begini? Ada apa dengan saya, ya? Mulai muncul emosi, ya, sebagai respon dari apa yang dirasakan oleh fisiknya. Nah, kemudian kehendaknya bisa berbicara begini, ya. Apakah saya punya harapan dengan sakit saya? Ataukah sudah banyak hal yang dia coba ya dari sakit yang dialami kok nggak sembuh-sembuh? Masih adakah harapan saya? Nah, tentunya ya ini akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia membangun hubungannya secara pribadi maupun kerohaniannya. Ya, bisa saja karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, lalu dia berkata, apakah memang aku dikutuk Tuhan? Ya, lalu mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin. Nah, karena itu ya sekali lagi menyikapi setiap masalah yang ada di tengah-tengah kita, khususnya di tengah-tengah di mana kita melayani, kita melihatnya secara keseluruhan. Ya, jadi saya memberikan contoh kira-kira seperti ini ya. Jadi seseorang kehilangan pasangan hidup misalnya, ya, apakah itu karena divorce, cerai atau karena meninggal, ya. Rasa yang muncul ya di dalam jiwanya itu sedih, ya. Badannya ya tidak bisa tidur, itu tubuhnya nafsu makan jadi berubah, apakah dia makin banyak makan ataukah sama sekali nggak mau makan. Secara spirit malas berdoa, merasa Tuhan jauh. Jelas ya bahwa ketiganya bisa dipengaruhi hanya dari satu masalah, ya. Oleh karena itu pendekatan kita sekali lagi harus secara holistik. Nah, ini model pelayanan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Yesus menghibur orang yang berduka, memulihkan orang yang terluka, menerima orang yang ditolak. Seperti Sakeus kan ditolak ya, tapi Yesus melayani dia sehingga dia pulih gitu ya. Kemudian ketika ada orang mau disembuhkan ya, ada sakit kemudian disembuhkan, Yesus berkata dosamu diampuni secara spiritual ya. Ia membawa manusia itu kepada Bapa dan memberikan hidup yang kekal. Nah, ini sebenarnya teladan yang Yesus berikan yang mestinya kita lakukan di tengah-tengah jemaat. Nah, saya buat seperti ini kira-kira ya bentuk pelayanan ya yang kita bisa terintegrasi satu dengan yang lain dengan tubuh Kristus ya yang ada di dalam pelayanan. Jadi tidak hanya
dipegang oleh satu orang. Kenapa banyak kemudian pelayan Tuhan merasa letih berkepanjangan? Karena pelayanan yang dilakukan hanya sendiri. Padahal kalau melibatkan orang-orang dalam pelayanannya, ya, yang memang punya kapasitas di situ, maka saya yakin pelayanan di gereja, ya, atau di komunitas kita itu akan tercover, ya. Jadi eh, gembala atau pendeta tidak merasa sendiri, yang pada akhirnya bisa menjadi arogan, ya, merasa paling rohani, tetapi melibatkan orang-orang yang lain, karena setiap kita, firman Tuhan berkata bahwa kita itu tubuh Kristus, saling membutuhkan satu dengan yang lain, punya kelebihan, ya, dan punya panggilan masing-masing. Karena itu, ya, tidak ada orang yang mengatakan aku lebih hebat daripada yang lain. Nah, sinergi seperti ini yang dibutuhkan oleh gereja, sehingga gereja bisa hadir menjadi gereja yang menyembuhkan. Karena kalau hanya sendiri, ya, maka kecenderungan akan terjadi ketimpangan di sana. Nah, kita berbicara tentang konseling pastoral, ya. Nah, tidak hanya berfokus pada dosa atau persoalan rohani, tetapi memandang manusia sebagai ciptaan yang utuh. Nah, seperti yang dilakukan oleh Yesus, gereja dipanggil untuk apa? Menyembuhkan tubuh yang lemah, memulihkan jiwa yang terluka. Tubuhnya yang lemah disembuhkan, ya. Jiwanya yang terluka dipulihkan dan menguatkan roh yang haus akan Allah. Ini yang Tuhan mau. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 tadi ayat 23 itu dikatakan bahwa Allah damai sejahtera menghendaki kita berada dalam keadaan yang sempurna dari tiga bagian itu. Saudara, saya menyadari, ya, saya melihat dan saya pernah mengalami sendiri, ya, banyak orang yang masuk dalam pelayanan, ya, terluka dan mengharapkan bahwa ketika masuk dalam pelayanan sembuh. Nggak salah, ya, tetapi menurut saya kita sambil masuk dalam pelayanan, berikan diri kita untuk dipulihkan. Sisi-sisi mana dalam diri kita yang perlu dipulihkan, sehingga pelayanan bukan menjadi tempat pelarian bagi kita, tetapi adalah tempat di mana kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan sekaligus kita merasakan pemulihan di sana. Karena kalau tidak, maka kita akan letih dalam pelayanan. Karena itu, ya, menurut saya memang tidak harus kita sempurna untuk melayani, ya, karena sampai kapan kita tidak akan sempurna. Tetapi dimulai dari kesadaran diri, ya, ketika kita tahu, ya, saya yakin bahwa setiap kita tahu sisi-sisi lemah dari diri kita. Kita bergumul di sana untuk sambil dipulihkan, ya, dalam pelayanan, dan kemudian ketika kita dipulihkan, maka kita bisa memulihkan orang-orang yang kita layani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus adalah konselor agung. Ada 4 yang saya catat, ya, kalau kita mengacu kepada Yesaya 9 ayat 6, saya memberikan 4 bagian, ya, bahwa Yesus itu adalah wonderful counselor, ya. Dia adalah mighty God, everlasting Father, ya, dan Prince of Peace, gitu, ya. Nah, di dalam Yesaya 96 ayat 9 ayat 6 kan berkata seperti ini, sebab seorang anak telah lahir, ya. Ini saya uraikan, penasihat ajaib, wonderful counselor, Allah yang perkasa, mighty God, Bapa yang kekal, everlasting Father, Raja damai, Prince of Peace. Dan ini dimiliki oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita menyadarkan, kita melayani orang-orang dengan teladan yang Yesus berikan kepada kita, ya. Nah, ini kalau kita melihat dari pelayanan Yesus bahwa dia adalah penasihat ajaib. Kita dipanggil menjadi seorang konselor, mendengar sebelum berbicara. Kalau kita perhatikan dalam pelayanan Yesus, ya, saya ambil contoh ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur, dia mendengarkan, ya. Dia mendengarkan apa yang dialami oleh wanita tersebut. Dia mendengar sebelum bicara. Dia menggali sebelum memberi solusi. Dan kemudian baru dia tahu akar masalahnya. Dan kita lihat dalam pembicaraan itu,
kemudian perempuan itu pulih, bahkan menjadi penginjil di mana dia berada. Nah, tentunya ini yang kita harapkan. Jadi ketika ada orang datang ya atau dalam komunitas kita belajar seperti ini, mendengarkan, jangan kita langsung buru-buru untuk menghakimi, ya. Kita dengarkan dulu dengan baik. Lalu kita pahami apa sih yang menjadi akar masalahnya dia, ya. Misalnya dia datang dan dia mengatakan, ya, saya sudah mengambil keputusan misalnya mau cerai dengan suami saya. Kita jangan langsung buru-buru. Oh, enggak boleh, Bu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, betul, ya. Tapi apakah kita pahami, ya, kondisi emosi yang sedang bergejolak pada saat itu? Nah, ini yang perlu kita dengarkan. Sehingga orang itu, ya, dia tersadar dari apa yang terburu-buru dia ambil tadi, dia datang kepada kita, pada akhirnya kemudian dia mengatakan, oh iya, saya akan melihat mungkin saya juga yang punya kontribusi di dalam masalah ini, sehingga suami saya seperti itu, ya, yang pada akhirnya mereka kembali bersatu, dan itu yang gereja mesti lakukan. Nah, selanjutnya eh, saya masuk dalam model konseling Yesus, ya, hadir. Dan dalam pelayanan konseling pastoral, inilah yang harusnya kita lakukan. Kita hadir bagi orang-orang yang terluka. Yesus hadir bersama orang yang menderita, ya. Sebelum memberi jawaban, Yesus hadir dulu. Ia datang pada orang yang menderita. Ya, saya contohkan tadi perempuan Samaria yang datang, ya. Kehadiran kita seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat, ya. Saya percaya kita pernah mengalami itu. Saya banyak sekali mengalami itu, ya. Ada satu masa di mana saya tidak perlu untuk mendapatkan nasihat, tapi ada orang yang mendengarkan curhat saya. Ya, mungkin dia tidak mengkonseling saya gitu ya, tapi dia dengarkan saya. Dan saat saya selesai bercerita, rasa lega ada di dalam hati saya. Dan saya yakin orang-orang juga sama seperti itu, ya, mengharapkan ada orang yang hadir. Dan Yesus memberikan teladan itu. Kemudian mendengar, ya. Jadikan telinga kita yang Tuhan berikan dua itu untuk lebih banyak mendengar daripada mulut yang satu yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus mendengar dengan penuh perhatian, ya, menyimak setiap apa yang disampaikan oleh orang yang datang kepadanya. Dan ini yang sebenarnya harus kita lakukan, ya. Ini pelayanan yang memang menyentuh secara personal. Tidak banyak orang memang yang langsung, ya, dilayani pada saat pelayanan konseling pastoral. Tapi percayalah, ketika kita melayani satu orang dan satu orang itu betul-betul kembali bertobat, sama seperti perempuan Samaria tadi, ya, satu kampungnya diinjili, ya. Jadi saya mau katakan, kita jangan sepelekan ketika kita melayani satu jiwa dalam pelayanan kita. Karena kenapa? Itu adalah aset, ya. Itu adalah hal yang luar biasa ketika dia betul-betul dipulihkan. Oh iya, silakan Pak Daniel tadi, ya. Nah, kemudian kita berempati, ya. Berempati kepada apa yang dialaminya, ya. Jadi Matius berkali-kali mencatat bahwa Yesus itu tergerak oleh belas kasihan, tidak hanya mengatakan kasihan, ya, tetapi digerakkan oleh belas kasihan. Ada kata-kata yang muncul dalam kitab Injil, maka masbyulah hati Yesus. Itu menunjukkan empati yang ditunjukkan oleh Yesus. Artinya tidak sekedar mengatakan oh kasihan, tapi ada tindakan untuk dilakukan, dan kita melihat buah dari apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Lalu kemudian mengajar. Nah, kebanyakan gereja hanya sampai di sini, mengajar. Saya katakan itu hanya salah satu, ya. Kasih tanpa kebenaran dapat menjadi permisif, ya. Ini benar, ya. Memang kita perlu untuk mengajarkan, ya. Tetapi itu hanya salah satu dari bagian yang harus kita lakukan sebagai gereja yang menyembuhkan. Kalau gereja mau hadir menjadi penyembuh bagi orang-orang yang terluka, seperti yang hari Selasa saya sampaikan bahwa gereja itu adalah bengkel. Gereja itu bukanlah kumpulan orang-orang
yang kudus ya, atau museum orang yang kudus, tetapi kumpulan orang-orang yang tertolak, kumpulan orang-orang yang terluka. Maka gereja berfungsi tidak hanya untuk mengajarkan kebenaran ya, tetapi memulihkan, mendengarkan, hadir sehingga orang yang datang yang mungkin tertolak di luar sana merasakan, oh ternyata gereja ini adalah tempat aman buat saya. Ada safe place ya. Kemudian gereja yang mendengar. Di luar sana dia ditolak, gak ada yang mendengar. Tapi gereja hadir sebagai listening church. Ya, kemudian menjadi komunitas yang memulihkan, bukan komunitas untuk memberikan stigma. Ya, bukan komunitas untuk menggosipkan orang. Saya sangat miris ya ibu bapak sekalian ketika misalnya ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh misalnya ya. Lalu itu dijadikan sebagai konsumsi untuk diperbincangkan. Betapa sakitnya tubuh itu ya. Kalau kakinya sakit lalu diabaikan. Biarin aja tuh kaki sakit. Ya, kalaupun dia berlaku, kita nggak kompromi dengan perbuatannya. Tapi menurut saya belas kasihan kita turun atas dia. Saya pernah berada dalam satu komunitas. Ketika ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik, tanda kutip, itu buru-buru ya satu kumpulan itu menjadi hakim atas dia gitu. Ya. Nah, bukankah itu yang seperti dilakukan orang-orang pada saat mau melempari wanita yang berzina ya pada saat itu. Lalu Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Nah, menurut saya inilah yang harus dilakukan oleh gereja. 5 pilar ini saya mengulang dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Gereja itu harus mempunyai pilar seperti yang Yesus lakukan tadi ya, presence ya, hadir. Gereja hadir menyembuhkan. Seorang penginjil berkata begini ya, Henry Nouwen mengatakan bahwa seringkali yang paling dibutuhkan seseorang bukan jawaban, melainkan seseorang yang bersedia hadir. Ketika Ayub berada dalam masalah, dalam penderitaan, teman-temannya datang, tetapi teman-temannya justru menghakimi dia. Oh iya, mungkin kamu ada dosa ya, mungkin ada hal-hal, ya betul, mungkin memang ada dosa gitu. Tapi hadirlah untuk memberikan kekuatan, bukan untuk semakin memperparah dia. Yang kedua, ya, listening. Gereja, pilar yang kedua adalah listening, seperti yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Dan pilar yang ketiga, belas kasihan. Bersedia masuk dalam apa yang dialami oleh orang tanpa kita menghakimi. Saya memberikan contoh ya, salah satu klien saya 2 minggu yang lalu, dia punya keinginan untuk berubah. Dia LGBT, ya, penyuka sesama jenis. Dia masuk dalam pelayanan, dan ketika dia masuk dalam pelayanan, dia kemudian mengalami penolakan. Ya, betul, mungkin untuk pelayanan yang sentral tidak diberikan dulu. Tetapi mengajak dia dalam pelayanan itu nggak salah. Mungkin untuk sebagai leader ya jangan ya, karena dia harus dipulihkan. Tetapi serta-merta untuk tidak dimasukkan dalam komunitas, menurut saya itu tidak wise. Hanya karena dia penyuka sesama jenis. Lalu dia keluar dari gereja, bukankah dia akan tambah rusak di luar sana? Ya, karena bertemu dengan orang-orang yang sejenisnya dia. Nah, disinilah menurut saya gereja hadir. Bagaimana gereja hadir untuk memberikan pemulihan sehingga orang yang tertolak tadi ya kemudian kembali menemukan identitas dirinya ya, dia kan kehilangan identitas ya, terlepas dari apa yang menjadi penyebab sampai dia menjadi penyuka sesama jenis. Tapi saya mau katakan dia kehilangan identitas dirinya ya. Bukankah yang diciptakan Tuhan hanya laki-laki dan perempuan gitu. Nah, laki-laki mestinya menyukai perempuan, sebaliknya perempuan menyukai laki-laki, tapi dalam hal ini dia kehilangan identitas itu. Nah, inilah belas kasihan yang harus muncul di tengah-tengah komunitas ya, sehingga orang yang seperti ini tidak tertolak.
Dan menurut saya ya, ini juga sementara bersama dengan teman-teman yang lain ya, kami coba mencoba meneliti ya, apa penyebab yang lain ya. Kenapa kemudian makin banyak komunitas yang sesama jenis itu ya. Apakah karena memang ditolak sehingga ketika mereka bertemu dengan sesama mereka maka makin kuatlah ikatan itu ya. Kan biasanya gini ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang sama-sama terjolimi ya, sama-sama merasa penderitaannya kita sama, biasanya itu ikatan kita itu sangat kuat. Nah, kalau mereka tertolak dari gereja, lalu keluar, bertemu dengan sesama mereka, maka makin kuatlah komunitas itu. Sehingga tidak heran ya, komunitas mereka makin banyak. Saya pernah pelayanan bekerja waktu saya masih full timer di medis berapa tahun yang lalu di sebuah pulau. Pulau itu kecil. Kalau kita kelilingi naik mobil ya, itu hanya butuh 14 kilo ya. Jadi cuma berapa menit aja ya 30 menit lah ya. Kita udah kelilingi satu pulau itu. Dan di pulau yang kecil itu, tahu ibu bapak sekalian, ada komunitas LGBT ya. Saya tahu itu karena suatu kali waktu saya diundang ya. Saya diundang untuk menghadiri ulang tahun ya, salah satu yang biasa potong rambut saya gitu ya. Nah, saya pikir undangan ulang tahun biasa. Saya kaget waktu saya masuk. Loh, kok semua ini yang sejenisnya ya gitu ya. Saya kaget bahwa di pulau kecil itu ya ada komunitas yang seperti itu. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kenapa mereka punya komunitas yang semakin besar karena mereka tidak diberi kesempatan di gereja, mereka ditolak atau tidak banyak mereka dibully ya, mereka jadi bahan tertawaan. Sementara mereka juga punya hak untuk dihargai. Jadi, dalam hal ini bukan mengkompromi tentang LGBT-nya, tetapi bagaimana mereka menyadari dan mereka kembali menemukan identitasnya. Dan itu adalah PR bagi setiap gereja. Ya, kemudian memberikan pengharapan. Apa yang mereka harapkan ketika mereka divonis sakit, ketika mereka mendapatkan stigma, oh memang kamu sudah begitu. Ya, ketika satu rumah tangga konflik berkepanjangan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang gereja lakukan sehingga keluarga itu pulih, sehingga orang itu kembali menemukan identitasnya, bukan semakin dikucilkan ya atau diberikan label ya memang dia begitu tidak akan pernah berubah sampai selamanya dia tidak akan berubah. Emang kita Tuhan ya, sama katakan people be changed. Setiap kita punya kesempatan untuk berubah. Sejahat apapun kita, seberat apapun kondisi kita, pasti kita punya kesempatan untuk berubah. Persoalannya adalah apakah ada orang yang mau peduli. Ada satu yang sangat viral sekarang ya, NPD. Kalau orang-orang dari psikolog ya mengatakan bahwa lebih baik dihindari. Karena orang seperti itu ya akan menimbulkan luka dalam diri kita. Ya saya katakan ya tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar ya. Karena kenapa? Pemahaman saya begini. Orang yang contohnya NPD, mereka tidak menginginkan NPD itu. Yang bermasalah adalah mereka tidak pernah menyadari dan mengakui kalau mereka NPD. Tetapi, apakah kita menyadari bahwa mereka bisa NPD seperti itu? Ya, karena kenapa? Mereka juga adalah produk masa lalu. Yang saya mau katakan, ya mereka juga adalah korban sebenarnya yang perlu dikasihani, yang perlu dikasihi. Sehingga mereka juga merasakan bahwa ada komunitas yang bisa mengakomodir mereka. Tentunya tidak semudah yang saya omongkan ya, karena pasti akan ada yang kontra ke saya. Ya iya, memang orang yang NPD memang aduh ngeyel gitu ya, memang nyakitin gitu ya, dan dia tidak pernah mau mau disalahkan, pokoknya dia yang paling benar lah ya. Tapi apakah kita harus serta-merta mengucilkan dia ya, seperti orang-orang pada umumnya saat ini? Ya udah dihindari aja. Kalau kamu punya suami NPD ya berpikir ulang deh untuk terus melanjutkan hubungan. Apakah sesimpel itu? Apakah tidak akan menimbulkan luka yang lebih parah lagi ya?
dan kemudian kita membiarkan jiwanya terluka, jiwanya sampai kemudian binasa, ya. Lalu kita mengatakan, ya puji Tuhan saya terbebas dari orang seperti itu, ya. Saya pikir pelayanan Yesus nggak seperti itu, ya. Yesus itu menyentuh semua orang tanpa kecuali. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentunya ini jadi refleksi buat kita, ya. Apakah gereja kita sudah menjadi tempat yang aman? Kenapa lebih banyak orang nyaman curhat di media sosial? Ya, saya banyak melihat orang-orang statusnya banyak yang curhat, ya. Lalu, apakah itu memberikan solusi bagi dia? Bukankah akan menimbulkan masalah yang baru lagi? Orang lagi bertanya, orang jadi bertanya, loh, si ibu itu kenapa ya? Curhatnya di media sosial daripada kepada pemimpin gereja, daripada kepada pemimpin di komunitas. Kemarin saya layani klien saya, ya, dan mengatakan begini, Bu, saya melihat sekarang gereja nggak ada bedanya kok dengan eh, di luar gereja. Lalu saya katakan, kenapa Ibu sampai berbicara seperti itu? Lah iya Bu, ya. Lah saya ngelihat mentor saya seperti ini, tapi setelah itu nggak seperti itu loh Bu yang dia lakukan. Yang ada itu kita dihakimi, kita dikata-katai seperti itu. Lah gimana apa bedanya Bu? Ya saya manggut-manggut aja. Iya, memang iya. Tapi ya itu manusia, manusia bisa berubah. Tapi apakah kita mau hanya menunjuk jari ke mereka sekalipun itu adalah mentor kita? Pertanyaannya adalah apakah kita juga bisa berubah? Karena kita nggak bisa mengubah orang. Kalau sekarang saya katakan, kalau sekarang ibu yang tersadar, mulai dari ibu yang menyadari itu, mulai dari ibu yang berubah. Jangan berharap pemimpin kita yang berubah. Kalau kita dapati pemimpin kita seperti itu, bagian kita doakan pemimpin. Jangan lagi kemudian membicarakan dia. Justru kita mengasihi. Kalau ada pemimpin kita yang menurut kita, ya, tidak jadi teladan. Menurut saya, bukan bagian kita untuk membicarakan dia. Tapi justru disitulah yang saya katakan tadi, compassion. Karena tidak menutup kemungkinan kita yang jadi eh, pengerja atau jadi jemaat biasa mungkin, ya. Bukan tidak mungkin kita juga jadi pendoa buat pemimpin kita. Karena kita adalah satu tubuh. Mungkin yang membedakan adalah status, ya, bahwa dia adalah pemimpin, bahwa dia pemimpin juga bisa jatuh, iya, karena tidak ada yang kebal. Nah, menurut saya inilah fungsi gereja. Gereja saling memulihkan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada yang tersakiti di dalam gereja. Justru di dalam gereja lah kita menemukan rasa aman dan nyaman itu. Dan kita mau katakan bahwa inilah rumahku. Ya, inilah tempat aku, inilah saudaraku. Karena kenapa? Di gereja inilah aku bisa bertumbuh. Di gereja inilah aku bisa menemukan itu. Saya sangat antusias ya dalam hari-hari ini. Ada yang mengatakan, kok ibu mau ya setiap 2 kali seminggu mau buat webinar, ya banyak yang DM ke saya. Saya bilang bukan masalah banyak orang yang ikut, ya, saya itu ngerekam, ya, dan kemudian saya kirim ke orang lain, ya, orang-orang yang pernah saya layani. Jadi kalau malam ini saya rekam, ya, apa yang saya sampaikan mungkin yang hadir tidak banyak, ya, tapi menurut saya pelayanan bukan melihat jumlahnya orang, banyak sedikitnya, ya. Tapi dari orang yang hadir. Mungkin kita di sini hanya ada 10 orang yang hadir. Tapi saya yakin dari 10 orang ini, ya, akan membawa kabar baik kepada orang-orang lain di luar sana, ya. Karena itu bagi saya pelayanan itu tidak depend on dengan jumlah gitu, ya. Tapi bagaimana orang yang hadir dalam pelayanan kita itu bertumbuh, berubah saat kita melayani, betulkah kita hadir menjadi gereja? Ya, karena gereja berbicara kita pribadi dan organisasi. Saat kita melayani, mungkin hanya 1-2 orang. Pelayanan saya memang menyentuh orang-orang yang tidak banyak gitu ya, karena memang secara personal ya. Tapi ketika kita menyembuhkan 1 orang, dan salah satu yang menginspirasi saya adalah
ketika Yesus menyembuhkan perempuan Samaria, ya, dari satu orang, satu kampung diinjili. Seringkali kita terpatok, melayani itu adalah dalam jumlah yang besar. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita fokus dengan yang satu ini, dan satu ini betul-betul radikal berubah, maka ini yang Tuhan pakai. Sehingga pelayanan kita bisa berdampak. Saudara, gereja harus hadir menjadi trauma-informed church. Gereja yang memahami trauma. Tidak hanya bertanya apa salahmu, ya, tetapi hadir untuk bertanya apa yang terjadi dengan kamu. Apa yang terjadi dalam hidupmu. Tidak hanya melihat kesalahan yang dia lakukan, tetapi melihat ada apa di balik apa yang dia lakukan. Kenapa dia menjadi selalu troublemaker? Kenapa dia sangat sensitif di tengah-tengah pelayanan? Ada apa dengan dia? Dan menurut saya, inilah waktunya gereja hadir untuk saling melihat satu dengan yang lain, memulihkan, untuk dipulihkan, untuk memulihkan. Lalu kemudian Church of Hope. Gereja yang menyalakan harapan. Kenapa? Karena gereja hadir memberikan pemulihan, sehingga memberikan harapan-harapan yang baru bagi orang-orang yang lain. Nah, saya memaparkan sedikit perbedaan antara pelayanan pastoral dan konseling pastoral. Nah, seringkali kita menyamakan ketika kita melayani pastoral, kita sudah melayani konseling. Ya, nah pelayanan pastoral itu adalah bagian umumnya, ya lebih luas. Misalnya menggembalakan dan sasarannya itu seluruh, ya. Bentuk pelayanannya khotbah, kunjungan, sakramen, ya. Dan bentuk metodenya itu pengajaran, penggembalaan. Dan tidak selalu bersifat rahasia. Contohnya kalau kita datang kunjungan. Nah, banyak orang mengatakan kita sudah mengkonseling ketika kita datang kunjungan, dia ngomong apa langsung kita doakan. Tidak, saudara, ya. Jadi ada pelayanan spesifik yang namanya konseling pastoral, ya. Nah, disinilah kita menyentuh orang-orang yang terluka tadi, ya. Karena itu menurut saya setiap komunitas memiliki yang namanya bagian konseling pastoral. Ada konselor di setiap komunitas, apakah itu gereja, persekutuan doa, ya, sehingga menolong secara private, ya, orang-orang yang mengalami luka-luka yang tadi kita pelajari di depan, ya. Nah, kemudian dalam konseling pastoral itu bentuk pelayanannya itu percakapan, ya, secara terstruktur, ya. Jadi tidak hanya kita doakan, tetapi kita menggali. Karena itu pada saat kita kunjungan, ya, biasanya kan kita kunjungan rame-rame, bukan untuk mengkonseling pada saat itu. Setelah kita kunjungan, maka kita bisa buat janji untuk bisa melayani konseling pastoral, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau pelayanan pastoral biasanya singkat, ya. Tetapi kalau konseling pastoral itu karena butuh eh, waktu kita mendengarkan dan kemudian butuh waktu untuk bisa memberikan arahan, ya, bukan memberi solusi tapi membuka cara berpikir dia dengan apa yang dialami. Nah, pada saat konseling pastoral itulah dibutuhkan ini. Kita belajar untuk mendengarkan, ya. Kemudian menyampaikan apa yang perlu dilakukan, ya, tanpa memaksa dia, gitu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kalau pelayanan pastoral, ibu bapak sekalian, misalnya gini. Seorang anggota jemaat dirawat di rumah sakit. Pendeta datang mendoakan, ya. Nah, ini yang sering kita lakukan. Membacakan firman, menghibur keluarga, memberikan perjamuan kudus. Nah, ini pelayanan pastoral. Tetapi belum tentu konseling pastoral, ya. Nah, kalau konseling pastoral seperti ini, ya. Jemaat berkata, saya sudah 3 bulan tidak bisa tidur. Saya cemas terus. Konselor pastoral tidak langsung berkata, mari saya doakan. Karena bukan itu yang dibutuhkan pada saat itu. Tetapi ia akan apa? Mendengar dengan penuh perhatian. Sejak kapan
dia mengalami seperti itu? Apa peristiwa yang mengawali sehingga tidak bisa tidur? Nah, kita akan mengeksplorasi dari masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu yang membedakan ya, sehingga orang yang terluka, orang yang mengalami luka-luka batin, orang yang mengalami masalah mental, ya, mereka merasa dipedulikan. Gereja hadir betul-betul buat dia. Tidak sekedar mendengarkan ya kita doa ya, gitu. Bukan berarti doa nggak penting, saya terlalu percaya doa itu besar kuasanya. Tetapi ada bagian lagi yang harus kita lakukan sehingga jiwa-jiwa itu betul-betul pulih. Tidak sekedar gejalanya yang kita hilangkan, tapi bagaimana akar dari masalah yang dialami oleh orang tersebut bisa sembuh. Dan itulah yang dilakukan dalam konseling pastoral. Ya. Nah, kalau pelayanan pastoral fokusnya ini memelihara iman, penggembalaan, pelayanan, ya, kunjungan, penguatan secara komunitas. Tapi kalau konseling pastoral, fokusnya apa? Krisis yang dialami, masalah-masalah yang personal, ya. Dan itu bisa kita dapatkan melalui pembicaraan yang terstruktur. Nah, inilah sebenarnya Ibu Bapak sekalian yang karena kami ada dalam satu lembaga ya dengan nama Shekinah Harmony Family Counseling Center dan saya sebagai foundernya ini yang menjadi calling saya secara pribadi ya, rindu untuk memberikan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, dan ini sudah masuk dalam batch yang ketiga. Agustus kita akan masuk di kelas yang baru ya. Besok Senin adalah pertemuan terakhir untuk kelas Juli ya. Kami ada 8 kali pertemuan. Memang kalau kita lihat untuk secara profesional itu masih jauh ya. Tapi yang kami harapkan dari Shekinah Harmony Family Counseling bahwa lewat pelatihan bagaimana menjadi seorang yang melayani, mendampingi di bidang konseling ya, yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mendapatkan eh, pembelajaran secara formal yang bisa ditempuh sampai 4 semester ya, bagi yang mengambil secara profesional, maka paling tidak ya, bagian-bagian besar bagaimana mendampingi seseorang yang mengalami luka-luka batin itu bisa dilakukan ya, sehingga pelayanan yang kita lakukan tidak hanya menyentuh superficial, tapi kita bisa menyentuh sampai kedalaman ya. Dan kami bersyukur karena beberapa yang sudah ikut mereka sudah langsung praktekkan ya. Mereka merasa bahwa oh iya, mungkin selama ini kami lebih banyak untuk eh, menasehati ya, belum apa-apa sudah memberikan nasihat ya kepada orang yang mengalami masalah. Kami tidak membuka cara pandangnya ya, tidak bertanya apa yang menjadi akar masalahnya. Nah, nanti kami buka kelas Agustus, jikalau ada yang berminat bisa hubungi kami ya. Saya yakin bahwa tidak sebanding manfaatnya dengan biaya yang hanya sedikit dikeluarkan ya. Itu pun sebenarnya untuk menopang pelayanan Shekinah Harmony Family Counseling ya. Jadi kami tentunya memberikan kontribusi ya, tetapi bukan berarti bahwa kita komersil ya. Ini sebenarnya ya memberikan kesempatan untuk bagaimana kita hadir dan menghargai seperti itu ya. Oke. Nah, saya akan lanjut eh bagaimana hubungan keduanya dari pelayanan pastoral dan konseling itu? Nah, pelayanan pastoral adalah seperti ini sistem gitu ya. Nah, misalnya kayak di rumah sakit kan ada dokternya, ada perawatnya, ada administrasi, ada ruang rawat, ada pelayanan keluarga. Nah, konseling itu adalah salah satu dari ini. Gitu ya. Jadi bagian besarnya itu adalah pelayanan pastoral dan bagian khususnya itu adalah konseling pastoral. Nah, di sanalah menurut kami ya, dalam konteks ini gereja hadir menyembuhkan lewat pelayanan itu ya. Nah,
gereja yang menyembuhkan seperti apa? Membangun pelayanan konseling pastoral secara holistik di gereja. Ada membangun budaya melalui apa? Pelayanan konseling pastoral. Dan ini tentunya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 22. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, gereja dipanggil bukan menjadi tempat ibadah saja, tetapi menjadi komunitas yang menerima, mendengar, mendampingi, dan memulihkan. Ya, dan ini yang kita pelajari. Ya, dalam konseling pastoral ini yang dipelajari. Bagaimana sih kita membangun rapo? Sehingga ketika ada orang datang kepada kita, membangun rapo itu membangun hubungan secara emosional dengan orang yang kita layani, sehingga mereka begitu percaya bercerita kepada kita tentang masalahnya. Ya, lalu kita belajar bagaimana sih kita mendengar tanpa harus menyelah. Ya, mungkin ada yang berkata kalau mendengar sih bisa aja, ya. Tapi banyak orang hanya mendengar, tetapi tidak menyimak betul-betul, ya. Nah, itu yang dikatakan active listening. Lalu dalam pelatihan itu juga kami mengajarkan bagaimana memvalidasi orang-orang yang menyampaikan masalahnya, ya, tanpa kita menghakimi, tapi saat dia berkata, maka dia bisa merasakan bahwa kita hadir dan kita bisa memahami emosinya. Kemudian kita mengajarkan juga, ya, kami juga mengajarkan bagaimana menpsikoedukasi klien-klien kita sehingga tidak merasa tertuduh, tetapi mereka dibukakan cara pandang mereka dari apa yang mereka hadapi. Lalu bagaimana berempati, ya, dan menumbuhkan pengharapan. Nah, saat kita melayani di konseling pastoral, ya, tentunya kita memperhatikan kapan bagian kita sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Disitulah kita bekerja sama dengan profesi yang lain. Yang tadi saya katakan, ya, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, tidak bisa kita layani sendiri gitu, ya. Kalau ada klien, ada jemaat yang sudah berkata aku ingin bunuh diri, ya, mungkin kita pertimbangkan untuk kita kerjasama dengan psikolog misalnya atau psikiater, ya, sehingga kita tahu, ya, karena maaf, kalau kita ngomong begini udah kamu bunuh diri itu dosa loh. Dia tahu, ya. Dalam pelayanan saya dengan orang yang mau bunuh diri, ya, bukan dia tidak tahu. Dia tahu, ya, saya close dulu, ya. Dia tahu bahwa bunuh diri itu adalah dosa. Tetapi keinginan besar untuk bunuh diri itu besar. Nah, kalau kita hanya hadir dan mengajak dia, ayo kita doa, saya percaya, ya. Mungkin dia tidak ngomong kepada kita, tapi dia tidak menemukan apa yang harus menyejukkan hatinya. Nah, konseling pastoral hadir di dalam pelayanan seperti itu. Nah, saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan, saya share tinggal sedikit lagi, ya, baru kita akhiri. Terima kasih yang masih bergabung dengan kami, ya. Oke, ya. Nah, tadi kapan dirujuk, ya? Nah, saya masuk ke bagian langkah praktis membangun gereja yang menyembuhkan, ya. Menurut saya ada strategi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga gereja betul-betul hadir menjadi gereja yang menyembuhkan. Hal yang pertama adalah, ya, oke, eh tidak semua orang terpanggil untuk menjadi orang yang bisa mendengar dengan baik. Karena seperti dalam Roma pasal 12 dalam kitab 1 Korintus, kita ini punya panggilan masing-masing, punya karunia masing-masing, ya. Karena itu dalam komunitas kita kalau ada orang yang memang punya calling di sana, biasanya ciri-cirinya adalah dia betah tuh mendengar orang, ya. Dia betah dan orang senang ngobrol dengan dia. Bisa saja itu adalah callingnya kita. Nah, kita memberi diri, ya, saya katakan bahwa
niat saja tidak cukup. Kita perlu diperlengkapi. Bagaimana sih supaya lebih banyak lagi orang yang saya tangani, ya? Bagaimana supaya orang-orang yang datang ke kita, yang kita layani, yang kita konselingin, ya, kemudian mereka begitu merasakan kehadiran kita. Nah, itu bagian dari eh, pelatihan yang kami eh, berikan kepada orang-orang yang mau bersama dengan kami, ya, untuk 1 bulan kami latih gitu, ya. Nah, kami memperlengkapi untuk memberikan pelatihan bagi mereka. Nah, kemudian eh, ada satu bidang khusus, ya, setelah dilatih maka orang ini tempatkan dia, ya, menjadi bagian mungkin bidang kah atau departemen konseling pastoral, sehingga ketika ada orang yang mengalami masalah yang sudah kita bicarakan tadi, mereka dilayani di situ, ya. Jadi bisa gembala secara langsung atau gembala memilih, ya, orang yang punya calling ini. Jadi pekerjaan gembala sebenarnya jadi ringan karena ada orang yang bisa membantu gitu, ya. Jadi bukan berarti mengambil tanggung jawab gembala, tidak, atau mengambil tanggung jawab pemimpin, tidak, tetapi justru semakin memperluas, ya, pelayanan dan bentuk kelompok kecil yang saling mendukung, ya. Kemudian lewat komunitas itu, ya, diajarkan kesehatan mental, ya. Dan dalam khotbah-khotbah juga menurut saya, ya, tidak ada salahnya memang dikaitkan dengan kesehatan mental pada saat kita berkhotbah. Nah, kemudian membangun jaringan dengan tadi lagi-lagi berintegrasi, ya, dengan psikolog, psikiater, rumah sakit kalau perlu, ya, dan konselor. Ini menurut saya langkah-langkah yang bisa dibangun oleh gereja yang betul-betul ingin menjadi gereja yang menyembuhkan, ya, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Dan menurut saya kalau kita betul-betul terpanggil, maka ada baiknya kita memperlengkapi diri, karena semakin kita diperlengkapi, maka akan banyak orang yang bisa kita sentuh, ya. Karena eh, tidak bisa dipungkiri kalau kita mendapatkan pengetahuan lebih banyak, maka pengetahuan itu akan membawa kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk melayani orang lebih banyak lagi. Ya. Nah, yang pertama sekali lagi pastikan adanya panggilan, ya. Nah, kompetensi dapat dilatih, tapi dimulai dari panggilan dulu. Hati yang penuh kasih harus terus dibentuk Kristus. Jadi tadi yang saya katakan, niat saja tidak cukup, tapi bagi yang terpanggil, ya, eh, menurut saya sangat disarankan, ya, perlengkapi diri lebih lagi, ya, supaya lebih maksimal pelayanan kita. Jemaat yang kita layani betul-betul merasa eh, merasa disembuhkan dengan ketika dia ketemu dengan kita, ya. Kemudian pribadi yang mau menjadi konselor bertumbuh dalam kedewasaan rohani, ya. Jadi bukan berarti selesai tuntas dengan dirinya, tapi paling tidak luka-luka yang pernah terjadi dalam dirinya, ya, mulai perlahan sembuh, ya. Nah, ketika dia bertemu dengan orang yang dia layani, ya, dia bisa menjadi saksi bagi orang yang dia layani karena punya pengalaman yang begitu nyata dan dia bisa dipulihkan. Dan orang-orang seperti ini menurut saya sangat efektif sebagai seorang konselor, ya. Dan mengikuti pelatihan konseling pastoral, ya. Dasar konseling pastoral diajarkan, ya. Nah, tadi kembali lagi dalam pelatihan itu ini yang diajarkan, ya. Refleksi, bertanya bagaimana supaya eh, orang itu bisa mengungkapkan semua yang dialami. Ada teknisnya, namanya latihan bertanya terbuka kepada klien, ya. Jadi tidak hanya bertanya jawabannya ya dan tidak, tetapi bagaimana caranya kita menggali informasi dari orang yang datang kepada kita sampai kemudian dia bisa menjelaskan begitu detail, ya, apa yang dia alami. Nah, nanti diperlengkapi juga
tentang dasar-dasar kesehatan mental ya secara garis besar tentunya. Tentunya tidak sama dengan ketika kita belajar psikologi ya. Kalau S1 belajar psikologi 4 tahun, untuk jadi psikolog belajar 2 tahun lagi gitu ya tentunya tidak sama. Tapi paling tidak ya, kalau dalam pelatihan kami memberikan pelatihan bagaimana mengenali ya secara garis besar orang yang depresi, yang mengalami kecemasan seperti apa, mengalami duka cita, bagaimana langkah-langkah praktis mendampingi mereka, ya. Tentunya kalau sudah tidak bisa kita tangani, misalnya depresinya berkepanjangan, nah itu bukan ranahnya kita. Tapi yang kami ajarkan, yang kami latih adalah pendampingan awal, gitu ya, sehingga mereka tidak larut dalam masalah apa yang mereka alami, gitu. Nah, kemudian kami latih juga tentang bagaimana etika dalam pelayanan. Apakah boleh laki-laki dengan perempuan, ya? Karena itu sangat sangat riskan, ya, dan ada baiknya memang sesama jenis ya dalam pelayanan konseling. Kemudian bagaimana batas kerahasiaan sehingga gereja itu betul-betul tempat untuk mencurahkan kerahasiaan pribadi orang itu, bukan tempat untuk jadi biang gosip ya. Saya kasih contoh, ada klien saya mengatakan, gimana Bu, saya mau curhat ya. Saya pernah curhat gitu di teman gereja. Yang tahu tadinya cuma satu. Setelah saya curhat, lah satu gereja yang tahu. Nah, dalam eh, pelatihan yang diberikan, ya kami menyampaikan bagaimana menjaga rahasia itu kalau betul-betul kalian terpanggil. Callingnya adalah menjadi seorang konselor, mungkin bukan profesional, tetapi sebagai konselor di dalam komunitas kita, maka ini perlu ya. Kemudian batasan hubungan seperti apa? Jangan sampai orang yang kita layani terus-terus depend on sama kita, itu juga nggak benar ya. Jadi jangan kita bangga ketika kita layani orang, lalu dia terus-terus chat kita. Menurut saya pelayanan kita nggak maksimal di sana ya. Kalau kita layani orang, konseling orang, bukan berarti orang itu depend on sama kita, tetapi justru dengan kita layani, maka dia akan mandiri. Ya, lebih melihat lagi, oh ternyata aku bisa menemukan jawaban dalam diri saya. Nah, dalam pelatihan itu kami mengajarkan itu bagaimana batasan-batasan sehingga tidak depend on. Nah, kemudian eh, yang kami ajarkan juga ya, besok adalah hari terakhir Senin. Nah, ini materinya ini bagaimana membedakan gangguan rohani, gangguan psikologis ya. Sehingga yang saya sampaikan di depan tadi kita tidak selalu mengatakan oh ini karena kerasukan ya, oh ini karena dia gangguan jiwa, tidak ya. Tapi ada teknisnya, ada caranya bagaimana kita membedakan ya. Kalau itu adalah pure karena eh, kerasukan roh jahat atau karena dia masalah mental. Nah, dalam pelatihan itu kami ajarkan ya. Terus bagaimana menghadapi jemaat yang mengalami depresi ya. Ini nanti saya bagikan slide-nya ya. Bagaimana membangun pelayanan konseling pastoral di gereja. Kami juga mengajarkan SOP-nya seperti apa ya, sehingga lebih terstruktur, sistematis apa yang kita lakukan dalam pelayanan konseling ya. Oke. Nah, saya pikir cukup sampai di sini ya. Nah, silakan bergabung dengan kami jikalau ada yang membutuhkan. Biayanya sekali lagi tidak sebanding dengan manfaatnya ya. Karena manfaatnya akan dirasakan sampai selama-lamanya hanya dengan investasi yang menurut saya mungkin hanya 3 kali makan di luar gitu ya. Dan itu bisa memperlengkapi kita untuk dalam pelayanan kita. Baik, demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator dan mungkin kita masuk dalam tanya jawab 1-2 orang, lalu kita tutup. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunita telah memberikan sedikit demi sedikit nasihat pada untuk para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Baik, di sini kita membuka tanya jawab. Kita menyediakan melalui
suara ataupun Bisa di kolom kolom chat chat. ya. Kolom Iya. chat juga. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya? Ibu Novi, Ibu Debi, Ibu Kesya, silakan. Ibu Ana, silakan. Malam Ibu, terima Ya, kasih buat berkatnya yang udah ya, dibagi. Ya, Bu, bagaimana mau tanya, bagaimana ya, menghadapi orang yang memang kayaknya depresi ya, udah kita dampingin, cuman bandel sekali. Jadi dia cenderung untuk minta ditemanin aja, tapi solusi yang kita berikan nggak dikerjakan gitu loh, Bu. ya. Terima kasih. Oke, baik. Mm. Mungkin saya eh, ini dulu ya, mulai bahwa kita sebagai orang yang mendampingi, kita tidak memberi solusi, Ibu. Ya, karena kalau kita memberi solusi, ya, itu akan membuat dia depend on sama kita, ya. Jadi pendampingan yang kita lakukan adalah bagaimana kita hadir, merasakan, dan dia rasakan bahwa kita peduli sama dia. Nah, dalam eh, pelayanan konseling ya yang saya lakukan ya di sini ada salah satu klien saya juga ya tidak melulu saya memberikan saran tetapi sebenarnya saran bukan untuk membuat keputusan buat dia ya karena keputusan untuk melakukan sesuatu apa yang kita sampaikan kembali kepada dia dan kalau dia tidak lakukan kita jangan merasa kayak aduh bandel banget ya kita udah sampaikan gitu ya kita udah sampaikan dan eh, ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa buka nggak buka kamera. Nah, bagaimana mendampinginya? Kita masuk dengan pertanyaan nih dari awal ya. Jadi ini yang mungkin kadang miss ya. Kenapa orang ini betulkah dia depresi ya? Nah kita lihat dulu dia betul-betul depresi atau enggak atau hanya kita yang memberikan label depresi ya gitu. Nah, misalnya nih, udah pasti nih depresi karena ibu menyampaikan dia depresi. Nah, kita tanya ya, dampingi dia dengan pertanyaan. Misalnya begini, apa yang kamu rasakan dengan keadaan kamu seperti ini? Apakah kamu tidak berpikir untuk melakukan yang lebih baik? Jadi kita tidak mengintimidasi, tapi kita bertanya dengan kondisi dia. Sampai dia berpikir, oh ya memang aku nggak nyaman. Itu misalnya Bu ya. Nah, eh, mungkin saya tanya ke Ibu, apa langkah-langkah apa saja yang Ibu sudah lakukan kepada dia dan sudah berapa lama Ibu mendampingi dia? Sudah cukup lama, Bu. Ya, Jadi ada eh, berapa lama Ibu? sekitar hampir 1 tahun setengah ya mungkin ya Bu. Hmm, Jadi orangnya memang cenderung keras karakternya, wataknya itu ya, Bu. Jadi istilahnya suka-suka sendiri memang dari latar belakang apa ya orang yang dimanja gitu. Jadi dia ingin hmm, kembali ke belakang terus untuk mengingat masa lalu dia. Sementara saat ini dia kan hidup di dalam kondisi yang berbeda dengan masa lalunya dia gitu loh Bu. Dulu ya, kok berada, saat ini dia harus mandiri dan lain sebagainya. Jadi hmm, dia kayaknya halunya tuh ke belakang terus tuh Bu, mengingat kayak gini. ya, Jadi sementara kenyataan ini kan dikasih jalan atau istilah didampingin untuk saya bantu untuk sampai pernah saya kasih sedikit untuk modal bikin sesuatu yang apa sederhana ya Bu ya. Itu pun dilakukan cuma sekali. Habis itu sudah selesai lagi gitu Bu. Pembosan juga orangnya. Jadi bingung. Kira-kira gitu Bu. oke. Nah, inilah mungkin yang mungkin sedikit saya tidak mengatakan Ibu salah ya. Mungkin sedikit saya luruskan bagaimana peran kita sebagai konselor ya. Kita tidak memberi daging, tapi kita memberikan pancingan. Ya, gitu. Jadi lewat pendampingan kita, kalau demikian Bu, itu tidak memberikan dia kesadaran. Kalau kita sudah langsung memberikan dia dagingnya, memberikan ikannya. Jadi dalam pendampingan itu kita membuka insight-nya, cara pandang berpikirnya gitu. Ya, tentunya kan ada teknisnya ya Bu ya, ada teknisnya eh, sehingga dia kemudian menyadari sampai kemudian dia yang mengambil inisiatif. Nah, kenapa? Karena kalau enggak nanti seperti yang Ibu alami ya
ini orang kok ngeyel. Nah, kita mundur, Bu. Kenapa dia ngeyel? Kenapa dia keras sekali, ya? Ada apa? Nah, yang tadi saya katakan, seringkali kita melayani orang itu, kita hanya lihat kekerasannya dia. Ini berulang kali, bahkan saya sudah tolong dia, kok nggak berubah-berubah. Nah, yang disembuhkan itu, Bu, penyebabnya, akarnya. Jadi, eh, kita ini kan ada namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Yang kelihatan itu cuma sekitar 10-12%. Yang tidak kelihatan sebagai penyebab yang kelihatan itu adalah 88% sampai 90%. Nah, ini yang dicari, Bu. Apa sih yang menjadi latar belakang? Nah, tadi dari apa yang Ibu sampaikan, ya. Oh, dia punya latar belakang dulu orang yang mampu, ya. Sekarang kenyataannya tidak sama lagi. Ya, nah bagaimana kita kemudian menyadarkan dia, ya, bahwa kehidupan yang dulu dengan sekarang itu berbeda, gitu. Nah, kita gali apa yang dia dapatkan waktu masa kecilnya, pola apa yang dia dapatkan sehingga dia tumbuh menjadi orang yang tidak mandiri. Nah, kalau pola pendampingan yang Ibu katakan tadi wajar, bukan hanya 1 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun tidak akan pulih, Bu. Karena kenapa? Kita berusaha masuk ke dalam diri orang itu untuk mengubah dia. Kita nggak bisa mengubah dia. Kita mendampingi, membuka cakrawala berpikirnya sampai dia menyadari dan dia yang mengambil keputusan. Kita pun juga, ya, maaf kata, ya sebaiknya memang kita tidak memberikan ikannya, kita hanya memberikan pancingannya. Sehingga apa yang kita lakukan pure adalah mendampingi dan kita tidak merasa bersalah ketika kok dia begini. Tapi kita nggak lepas tangan, kita dampingi, gitu. Nah, dalam teknik konseling yang kami bagikan, kami ajari seperti itu, Bu, dari awal, ya. Karena memang waktu kita terbatas, bisa Ibu chat ke saya, nanti mungkin kita WA-WA-an, bagaimana sih mendampingi orang seperti itu, ya. Tapi intinya, Bu, kita mundur ke belakang, ya. Yang tadi saya katakan, apa yang membuat dia ini? 88% itu yang kita lihat, ya. Apa saja sehingga dia menjadi orang seperti ini. Bukan hanya depresi, orang yang mengalami kecemasan, orang yang mengalami skizofrenia, orang yang mengalami eh, perselingkuhan, kok jadi selingkuh terus sih, ya? Seringkali kita langsung melihat, menstigma, iya memang dia tukang selingkuh. Ada apa di balik seringnya dia berselingkuh? Kayak contoh, ya, saya tangani kasus orang yang berselingkuh. Rupanya bukan karena dia tidak mau lagi sama istrinya, tapi memang ada kebutuhan dalam dirinya yang selalu dia ingin diapresiasi. Jadi dia merasa bahwa hidupnya itu bernilai ketika dia berjumpa dengan orang, misalnya wanita, yang langsung memuja dia, gitu. Nah, dari istrinya dia sudah kayak tidak terlalu apa ya mendapatkan apresiasi itu. Hanya itu aja. Jadi saya gali kenapa sih kok eh, tidak puas begini dan itu berulang. Rupanya itu akarnya. Kenapa? Dulu waktu kecil dia selalu diabaikan, dikritik, bahkan selalu diberi stigma. Kamu jelek, ya. Ada stigma fisik yang diberikan ke dia. Nah, begitu dia tumbuh menjadi pribadi dan menjadi someone, untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak sejelek yang dia dapatkan waktu kecil, maka dia butuh validasi dari wanita-wanita lain. Nah, itu salah satu contoh, Bu, ya. Kenapa kita tidak hanya mentok di depannya, ini orang depresi, ini orang cemas, tapi kita gali yang 88% tadi itu. Nah, ketika kita menemukan akar itu, maka disitulah kita kemudian masuk ke wilayah dia, sampai kemudian dia tersadar. Ya, karena itu kalau konseling itu kan bisa sampai eh, 10 sesi, ya. Saya lagi tangani ada 2 klien saya itu udah 20 sesi. Ada yang cuma 3 sesi, gitu ya. Karena memang kasuistis, gitu. Mungkin itu jawaban saya, Ibu Ana, ya. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu, sangat Ya, membantu. iya, Tuhan Yesus oke, memberkati Bu ya. baik Ibu, ya. Oke, mungkin satu lagi, ya, dari Ibu Debi. Iya, aduh luar biasa ini. Semakin dalam ya. Bisa langsung. Luar biasa ya, betul Ya, banyak pelik-pelik yang terjadi baik mhm, di dalam jemaat ya, di mhm, sahabat. Nah, tentunya yang tadi saya cerna Ibu katakan bahwa ada seorang suami tadi dia mhm, cerai bukan mungkin ekonominya oke ya, ya, tapi karena di keluarganya dia atau istrinya itu tidak memberikan dia pujian, jadi ya, sehingga dia membutuhkan validasi. mhm, Berarti ini sangat dalam ya kalau ya, kita di iya, konseling nih ya. betul, Jadi iya, digali pola asuh ya, dia kecil iya, gimana, iya, mau kasih ketemu benang merahnya. iya, betul, Berarti betul-betul iya, saya lihat ini kita apa ya pendidikan teologi ya tidak lagi seperti dulu-dulu ya kita cuma belajar-belajar ini ternyata itu di konseling itu harus kuat. Mungkin ada lagi mata pelajaran yang iya, khusus ya. betul. Karena memang Nanti, saya alami eh, banyak bunda, iya, ibu-ibu nanti, gembala atau bapak gembala ya, nggak tahu mau hmm, menghadapi bagaimana ini iya, kayak gitu. betul. Sehingga mereka bilang, istrinya cantik, kok dia dapat Ya, selingkuhannya udah hitam kan itu kurang yang banyak katanya. sekali terjadi kan? Apa sih Iya, kurangnya istrinya? Apa kurangnya suaminya? iya, Kok selingkuh? Nah, kita kan iya, hanya lihat eh, betul. apa yang terjadi. Kita nggak tahu Iya, ada apa di balik itu, Bu. Salah satu case-nya tadi itu, ya, iya, salah iya, satu iya, iya, case-nya. Jadi dia tidak mau iya, pisah dari istrinya. Dia hanya butuh validasi, Ibu. iya, Ya, betul. gitu. Makanya orang lain, iya, iya, betul Bu Ya, itu. Terus tapi, oh iya, iya, harus banyak lebih lagi iya, belajar. iya, iya. Karena dipikir kan, ih, istri kamu cantik, istri kamu ada pekerjaan, punya gaji. Kok kamu Iya. dapat selingkuhannya yang apa janda nggak Nggak ada sesuai dengan apa-apanya. spek gitu ya. Iya, Heeh. Iya, itu yang sering kali ada yang terjadi ya tanpa iya, kita betul. pungkiri ya. Iya, Sehingga mereka bergereja, heeh. mereka bergaul, aduh, Iya, sampai mau di konseling ini dari mananya dulu ini. Ternyata iya, dari masa kecil juga itu perlu kita iya. gali ya, pola Nah, asuh, iya, diperlakukan oleh orang tua. betul. Jadi nggak langsung langsung to the point bahwa ini bapak ini kamu kok istri bagus kamu Ya, dapat selingkuhannya kayak gitu. Iya, terima kasih Bunda membuka wawasan, membuka ya. wawasan. Eh, Ya mungkin kita harus banyak belajar. betul Ibu. Ya, untuk sahabat Sekina nanti Ibu boleh bergabung ya. Kami memberikan privilege ya untuk sahabat Sekina. Kami Ya, memberikan pelatihan Ibu. Ya, oh ya jadi ya ya. nanti eh, di pertengahan Agustus ya, yang jadi sahabat Sekina itu nanti Ya, kami berikan pelatihan Ibu oke, ya, terima yang kasih. ada di setiap kota ya. Oh Ya, ya ya. ya. Jadi dengan harapan nanti lewat Ibu ya menjadi perpanjangan tangan kami untuk Iya. bisa kalau memang ada orang yang membutuhkan pelatihan ya itu Hmm. eh, bisa menghubungi kami. Tapi untuk sahabatnya sendiri ya kami harus memperlengkapi dulu dong gitu Oh kan. iya ya. Iya, kami Luar biasa. memperlengkapi gitu ya. Jadi Terima kita udah ada kasih. sahabat Sekina ada di Kupang, ada di Morowali Oh, ya untuk Sulawesi, ya. kemudian ada di Jakarta, Surabaya, Jakarta pasti ya, Surabaya, eh, Palu, Palopo, Ada kali. belum banyak sih Bu ya, karena kami baru membuka dari bulan kemarin ya, sejak yang saya hubungi Ibu itu ya. Ya. Jadi dengan harapan setiap sahabat Sekina ini eh, bisa menjadi jawaban ya di kotanya Oke. ya, setelah kami memperlengkapi dan bukan tidak mungkin nanti kita buka kelas gitu ya, buka Oh kelas ya. bagi orang-orang yang terpanggil seperti yang saya sampaikan tadi, terpanggil untuk melayani ya di bidang konseling. Karena salah satu contoh kayak tadi memang Ya. mungkin selama ini yang dikatakan konseling itu adalah sebatas kita mendengarkan, kita Nah, kasih itu dia. saran ya, tapi sebenarnya namanya konseling itu tidak Ya. tidak sesuperficial itu. Gitu ya. Jangan sampai kita mendampingi dan kita terkuras energinya
ya. Karena Iya, itu mungkin menjawab pertanyaan Ibu Kesia ya. Ini kayaknya belum iya, iya. selesai pertanyaannya ya. Izin bertanya, Bu, jika seseorang menjadi konselor itu dirinya sendiri sudah tidak sedang bermasalah ya. Bukan berarti tidak bermasalah, Bu. Saya katakan kita ini sambil berobat jalan, ya. Saya pun juga bukan berarti tidak punya masalah, gitu ya. Ya, saya juga punya masalah. Persoalannya adalah mungkin saya lebih cepat waras, gitu ya. Ya, karena saya sambil jalan, ya. Saya berobat jalan, gitu ya. Nah, saya katakan bahwa kita sambil belajar, sambil menterapi diri kita. Kalau kita memang terpanggil menjadi seorang mungkin konselor ya, bukan konselor profesional mungkin, tapi konselor di komunitasnya kita, ya. Dan kemudian kita merasa kok aku masih punya masalah. Eh, saya katakan bukan itu yang menghambat kita. Kalau ibu punya kerinduan, ambil itu ya, sambil kita memperlengkapi diri, sambil kita menyembuhkan diri kita, gitu. Ya. Ah, ah. Jadi ada yang ikut pelatihan saya juga kemarin itu dia juga tengah lagi bermasalah ya waktu batch yang pertama ya. Dia justru ikut karena dia merasa apa ya memang dia butuh ya. Nah, setelah selesai dia mengatakan, "Iya, Bu, karena saya merasa bahwa saya mengalami pemulihan, saya kok jadi kayak terpanggil mau jadi konselor." Iya, biasanya begitu. Iya. Nah, melihat ada yang masih bermasalah, tapi ada orang yang konseling dengan dia, sehingga cara mendampingi. Nah, ini yang mungkin diperhatikan yang kedua, ya. Karena kenapa? Kalau orang datang kepada kita kan, perbedaannya apa? Kita yang lagi stabil emosinya. Orang yang datang kepada kita tidak stabil emosinya. Betul ya? Tapi bukan berarti dia tidak tahu jawabannya apa yang harus dia lakukan. Sama seperti ketika ada orang datang kepada saya. Saya mau bunuh diri, Bu, tapi saya takut sama Tuhan. Dia tahu kan? Dia tahu. Nah, kita masuk untuk menstabilkan emosinya dulu sehingga dia tersadar, ya, dan dia tidak sampai kemudian melakukan tindakan itu. Jadi ini yang mungkin kita ubah pola pola pikir kita bahwa orang yang datang kepada kita adalah orang yang butuh kita untuk memberikan solusi. Tidak harus kita memberi solusi. Karena solusi itu ada sama dirinya. Kita hanya membuka cara berpikirnya karena pada saat dia datang kepada kita, dia lagi tidak stabil emosinya. Orang yang nggak stabil emosinya, ya tidak bisa mengambil keputusan yang baik dalam hidupnya dan kecenderungan akan mengambil keputusan-keputusan yang merugikan dirinya atau orang lain. Nah, itu yang kita dampingi. Bagaimana ketika dia berbicara sama kita, makanya ada namanya kita validasi emosinya, kita dengarkan secara aktif. Karena kenapa? Orang yang didengarkan tanpa kita menyela, ya, di sini ada beberapa klien saya kalau dia ngomong saya tidak menyela. Tunggu sebelum selesai dia bercerita. Saya selami baru kemudian saya ngomong gitu. Ya. Mungkin dalam pembicaraan itu ada arahan, tapi ditekankan bukan kita yang memberikan solusi, ya. Kadang dalam pembicaraan itu dia yang memunculkan solusi itu buat dirinya. Kita tinggal mengatakan kalau itu ibu anggap yang baik, silakan. Karena solusi ada dalam dirinya dia. Kita membuka cara pandangnya dia aja. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi Ibu Kesia menanyakan ya, ada baiknya memang dia lebih stabil emosinya. Jangan dalam keadaan yang tidak stabil kemudian mendampingi gitu ya. Itu saran saya ya. Bahwasanya kita punya masalah ya bukan berarti kita tidak harus lepas semua masalah baru kita mendampingi. Ya, selama kita hidup ini masalah akan tetap ada, Bu, ya. Jujur aja kalau saya ditanya, saya juga punya masalah gitu. Tapi ketika ada orang datang kepada saya, maka saya tidak akan membawa masalah saya itu. Karena saya harus berdiri bahwa saat ini saya melayani orang, ya. Nah, itulah yang membedakan ketika kita curhat. Jangan sampai kita yang justru curhat sama mereka, misalnya gini. Saya pernah dihianati misalnya. Ya gitu aja Bu, saya juga dulu loh pernah dihianati dan ini yang saya lakukan. Ya jadi kebalik kan, padahal orang itu datang mendengarkan kita, datang untuk didengarkan.
bukan untuk kita kembalikan ya saya dulu. Nah, persoalannya adalah ibu-ibu bapak ya, setiap orang itu punya mental yang berbeda-beda dengan masalah yang sama ya. Misalnya dulu kita dihianati, ini nih datang dihianati, belum tentu cara menghadapi itu sama karena mental kita berbeda. Kenapa mental kita berbeda? Diasuh dari pola asuh yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah, itu yang saya katakan tadi, 88% itu yang pikiran bawah sadar ini yang dikorek. Ini yang ditemukan akarnya. Apa sih? Kenapa dia jadi pemarah? Kenapa kata-katanya kasar? Kenapa sih suka menggerutu? Kenapa sih dia jadi orang sensitif? Orang cuma ngomong doang bercanda kok dia marah gitu kan? Tapi ada orang dicandain dimanapun dia santai-santai aja. Nah, 88% itu Bu, temukan itu. Nah, itu bagian kita konselor gitu ya. Baik, Nah, mungkin satu lagi Bu, ini kalau ya. misalnya orang yang konseling gitu ya, supaya apa ya, emosi negatifnya dari orang yang menceritakan itu enggak kita serap gitu, itu gimana ya Bu ya? Kok kadang itu kan ada yang menceritakan Ya, apa ya, bahwa dalam ya. Maksudnya emosi negatif orang itu jadi kayaknya tertransfer ke kita, begitu ya, Bu? ya betul. Iya, iya. Kita nggak bisa pungkiri memang bahwa eh, ketika ada orang datang kepada kita itu mempengaruhi kita. Tapi karena kita pastikan emosi kita lebih stabil, justru kita yang mempengaruhi, gitu. Nah, kalau dalam konseling saya, biasa saya awali dengan menenangkan dia dulu. Menenangkan dengan cara apa? Ajak ngobrol yang santai gitu ya. Kemudian pastikan dia rileks ya, atau mengajak awal dia bernafas pelan, tarik nafas pelan, tunggu dia tenang ya. Karena kalau dia ngobrol ya dalam keadaan tidak tenang, kita kan manusia biasa ya, kita bisa terpengaruh. Nah, kita samakan dulu frekuensinya gitu. Ini berbicara dengan gelombang otak ya. Jadi itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi orang mudah fokus kepada kita ketika dia berada di gelombang alfa. Pada saat begini, ini gelombang beta ya. Kita bisa berbeda frekuensi, tapi supaya orang bisa fokus ya kepada saya ya, pada saat dia ngobrol saya tidak terpengaruh, dia mau ngomong apapun ya, saya harus berada di gelombang alfa, gelombang fokus gitu. Nah, kalau masuk di dalam terapi saya lagi ada terapi, ada journaling. Nah, itu kita masuk bagaimana mengajak klien itu masuk ke gelombang yang lebih dalam lagi. Gelombang namanya gelombang theta. Nah, itu kalau saya biasa tayangkan musik dengan musik instrumental gitu ya, sambil ada narasi. Nah, itu menurunkan gelombang otak ke dalam gelombang yang lebih mudah mendapatkan kata-kata afirmasi gitu ya, sehingga ketika orang ngomong ya, ngomong kepada kita, kita begitu rileks gitu dengerin, dan dia pun juga ngomongnya itu nggak ada batasan ya. Semua klien saya itu adalah klien yang baru pertama kali ketemu dengan saya ya, jarang saya tangani klien yang memang dia sudah kenal saya ya, karena memang biasa saya hindari yang sudah terlalu kenal dengan saya karena itu akan sangat subjektif gitu, akan sangat subjektif penilaiannya gitu. Nah, orang-orang yang baru pertama kali ketemu saya ya, itu ya mungkin nanti suatu waktu ada ruang kesaksian, itu biasanya langsung lantang aja tuh ngomong gitu. Nah, jadi diawali, biasanya kan kalau orang datang ke kita kan, ya Bu, aku mau cerita gini-gini. Tenang dulu Bu ya, saya ngomong dulu ya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya ini misalnya bla 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 gitu ya. Apa kabarnya Bu? Ya kan agak turun tuh ya, agak turun emosinya sudah stabil ya. Ya, sekarang giliran Ibu yang bercerita
Ibu cerita. Nah, biasanya kalau udah begitu, dia tidak sampai emosional lagi untuk bercerita, tapi dia stabil untuk bercerita. Dan ketika emosinya stabil bercerita, maka akan lebih mudah dia untuk bercerita secara berurutan. Dibanding kalau dalam keadaan emosinya ya, udah Bu, silakan cerita. Enggak. Jadi kita stabilkan dulu. Namanya mengaktifkan saraf parasimpatis, ya, untuk supaya dia tenang. Kira-kira seperti itu. Nah, di pelatihan konseling ya, kami ajarkan begitu untuk 8 kali pertemuan gitu. Ya, oke baik. Semoga terjawab ya Ibu Kesia. Ya, makasih. Baik. Oke, mungkin cukup ya. Atau masih ada satu lagi? Saya masih bisa, Bu. Oh ya, silakan Ibu Novi ya. Silakan. Sebelumnya, kalau pertanyaannya agak di luar konteks, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa Bu. Kalau saya bisa jawab ya. Kalau saya nggak Ya, bisa jawab nanti PR buat saya. ya, ya. Ya, Oke, karena mungkin ada juga yang saya tidak tahu kan. ya, ya. Ya, baik Ibu silakan. Iya, ini misalnya kita pernah menjadi korban manipulasi, ya. Apalagi ini di dalam pelayanan. Mm-mm. Nah, eh, karena kesehatan mental kita sudah sangat down, ambruk, maka Mm-mm. yang kita lakukan adalah membangun batasan. Mm-mm. Tapi yang ditranslate orang-orang gereja secara umum adalah itu cut off, Apa? gitu. Oh, cut off. Oke. Cut off. Iya. Heeh. Nah, kalau kita bicara soal rekonsiliasi itu kan memang ada rekonsiliasi yang bentuknya itu damai dengan pelukan, Iya, seperti betul. Esau dan Yakub. Yes, yes. Tapi terkadang ada rekonsiliasi yang bentuknya damai dengan batasan, seperti Hmm. Yakub dan Laban. Iya, Oke, ya. kita bikin tugu perjanjian, jangan saling Hmm. menyakiti satu sama lain. Hmm. Setelah Hmm. itu hidup terpisah. Hmm. Nah, jadi kalau orang gereja kan secara umum berpikirnya, kalau dulu pelayanan bareng-bareng, dekat, akrab, kalau ada clash, ya setelah rekonsiliasi, dekat Balik lagi, lagi, akrab ya. lagi. Padahal kita tuh membangun batasan, tapi mereka menganggapnya itu cut off. Kalau cut off artinya belum mengampuni. Karena Ya. nggak deket lagi, Bu. Nah, jadi Ya. sebenarnya apa sih bedanya antara membangun batasan dengan cut off? Itu aja. Oke. Ya. Eh, Oke, ini berkaitan dengan relasi ya Bu ya. Nah, biasanya kalau yang cut off itu berarti memang dia eh, punya kontribusi yang begitu toksik sama kita, gitu. Nah, tentunya kan ini kita tidak menginginkan ya eh, itu terjadi, bahwa kita betul-betul memutuskan hubungan. Jadi kalau cut off itu kan memutus hubungan ya Bu ya. Oh, Iya, memutus memutus memutus. hubungan. Kalau boundaries, kita tetap eh, ber- berinteraksi dengan dia, tapi tidak seperti dulu. Jadi sudah ada batasan, gitu. Nah, eh, kalau menurut saya rekonsiliasi yang dimaksud adalah yang sehat itu adalah kalau memang dia toksik sama kita, ya bangun perlahan batasan dulu, gitu. Sehingga kita tidak terpancing secara emosional ya, karena kita mau menjaga mentalnya kita kan Bu ya. Ya. Nah, sehingga orang yang tadinya ya bisa langsung ke kita, dia bisa mengerti, dia bisa paham, oh ternyata dia sudah punya batasan. Nah, perlahan tapi pasti dia akan paham sendiri. Nah, tetapi kan tidak semua orang melihat ini sebagai boundaries, ya. Malahan yang tadi Ibu katakan, mereka pikir kita lagi cut off. Nah, kalau cut off, berarti di dalam diri kita sama sekali tidak mau membangun hubungan lagi. Namanya aja cut off kan. Nah, saya kasih contoh kasus begini Bu ya. Seorang pelayan gereja mengalami tadi ya, ini contoh Ibu aja ya saya pakai ya, manipulasi, misalnya gaslighting lah, fitnah gitu ya, atau eksploitasi dalam pelayanan. Kan itu memanipulasi kan. Nah, akhirnya kemudian ia mengalami trauma, kecemasan misalnya. Bahkan
kalau dia dieksploitasi dalam pelayanan kan, tanpa sadar ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya dia mengalami kronis apa ya, stres berkepanjangan, keletihan berkepanjangan, burnout ya. Nah, setelah beberapa waktu ia pulih kan melalui konseling misalnya. Nah, pertanyaannya apakah sebagai orang Kristen ia harus kembali dekat dengan orang yang pernah melukainya? Ya belum tentu. Itu yang dimaksud boundaries, Ibu. Ibu tidak sedekat dulu dengan dia, tapi ibu tidak membenci dia. Ibu tetap mengasihi dia. Dan ibu yang tahu hati ibu, gitu. Nah, nah ini rekonsiliasi yang sehat, gitu. Yang juga contoh-contoh yang ibu sampaikan tadi ya. Nah, tetapi ya kalau kita melihat di dalam, saya ingat di dalam Roma 12 ayat 18 kan dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini harus diterjemahkan, Bu. Ya, jadi hidup dalam perdamaian dengan semua orang tidak serta-merta kita terjemahkan bahwa kita akan seperti akrab dulu kalau memang ada luka yang pernah ditimbulkan oleh orang itu. Karena kita ini kan manusia yang terbatas, Bu. Kita juga rentan yang namanya terluka. Nah, supaya kita tidak terulang terluka lagi, maka kita bisa boundaries tanpa harus membenci dia, tanpa harus memutus hubungan dengan dia. Nah, kalau cut off, Bu, ya betul-betul Ibu sudah punya komitmen tidak punya hubungan lagi dengan dia gitu. Karena bisa saja penyebabnya terlalu dalam luka itu. Dan itu bisa mempengaruhi kerohanian ibu. Ibu itu bisa mempengaruhi mental ibu, ya. Karena kenapa? Kita juga harus mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita, kan firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita nggak mengasihi diri kita sangat rentan untuk melukai orang lain. Bahkan kasih yang kita berikan kepada orang lain adalah kasih yang bersyarat. Begitu kita nggak dapatkan seperti yang tidak kita harapkan, maka kita terluka. Tetapi kalau kita punya batasan, menurut saya boundaries itu adalah salah satu cara mengasihi diri kita. Gitu, Ibu. Mungkin itu jawaban Oke. saya, Bu. Ya, makasih banyak Bu Justina. Ya, oke. Ya, saya kembalikan ke moderator. Cukup sampai di sini mungkin karena sudah jam 9.